Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan membawakan materi terkait fungsi. Nah, adapun kelompok 11 dengan saya sendiri, Saki Fikran Kasmada dengan NIM F1G1230038. Selanjutnya yang kedua ada Yasmin Dwi Anastasia Purwanto selaku Ketua Kelompok 11 dengan NIM F1G1230037. Selanjutnya ada Fala Zikri dengan NIM F1G1230005. Selanjutnya ada Dela Mustifar dengan NIM F1G1230043. Dan yang terakhir ada Siti Nur Aisyah Sea dengan NIM F1G1230035. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita langsung masuk ke materi terkait fungsi. Terima kasih. Baik, masuk pada materi operasi dua bilangan. Nah, seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa fungsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi void dan fungsi non-void. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dua jenis fungsi tersebut. Nah, di mana fungsi void kita gunakan untuk meminta data pada user, sekaligus menampilkan hasil kepada user. Sementara fungsi non-void kita gunakan untuk melakukan proses operasi dua bilangan. Nah, langsung saja misalnya kita ambil di sini contoh void jumlah. Nah, di void jumlah ini kita mendeklarasikan variabel double, di mana double sendiri merupakan sebuah tipe data yang memuat sebuah angka yang bentuknya dalam bentuk desimal. Nah, di sini double kita gunakan kita deklarasikan tiga variabel ke dalam double, yaitu B1, B2, dan hasil. Nah, di sini ada siot masukkan bilangan pertama. Jadi kita menampilkan kalimat masukkan bilangan pertama dan user akan memasukkan bilangan pertama. Dan bilangan yang telah dimasukkan oleh user akan diinputkan ke dalam variabel B1. Begitu pula pada masukan bilangan kedua, yang dimana bilangannya akan diinputkan ke B2. Nah, di sini ada hasil sama dengan penjumlahan dalam kurung B1, B2, di mana penjumlahan dalam kurung B1 dan B2 itu adalah proses pemanggilan fungsi non-void yang dimana telah kita buat sebelumnya. Ya, di sebelah kiri slide kita dapat lihat di bagian awal bahwa double penjumlahan dalam kurung double A, double B, di mana itu merupakan sebuah fungsi non-void penjumlahan yang telah dipanggil di fungsi void. Nah, di sini kita lihat bahwa penjumlahan dalam kurung B1, B2, di mana B1 diinisialisasikan sebagai double A dan B2 diinisialisasikan jadi double B, di mana di sini dijelaskan bahwa double hasil sama dengan A tambah B dan direturnkan hasil. Jadi secara otomatis hasil dari penambahan ini telah dilakukan di fungsi non-void ini. Jadi non-void penjumlahan ini telah memiliki nilai, yaitu nilai hasil dari penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, setelah didapatkan hasil penjumlahannya, di sini hasil sama dengan penjumlahan B1, B2. Jadi penjumlahan B1 dan B2 ini kan tadi telah dihasilkan. Nah, jadi itu sudah menjadi hasil. Jadi secara otomatis penjumlahan ini nilainya sekarang hasil dari penjumlahan bilangan pertama dan bilangan kedua yang telah diinput oleh user tadi. Nah, di sini kita lanjut lagi untuk mensiapkan atau mengeluarkan bahwa B1 atau bilangan pertama yang telah diinput user terus ditambah B2 itu bilangan kedua yang diinputkan oleh user sama dengan hasil. Hasil di sini adalah hasil dari penjumlahan yang telah didapatkan oleh pemanggilan pemanggilan fungsi non-void. Jadi kalau misalnya kita masukkan bilangan 1 adalah 2 dan bilangan 2 adalah 3, secara otomatis 2 dan 3 ini akan diproses di fungsi non-void,
Dan fungsi non-void ini akan berubah menjadi angka 5. Jadi hasil sama dengan 5. Jadi nanti Cout-nya akan berubah menjadi B1 ditambah B2 sama dengan hasil. Hasil di sini merupakan 5. Kenapa bisa 5? Karena dari pemanggilan pemanggilan fungsi non-void. Nah, di sini kita menggunakan fungsi void yang dimana kita gunakan untuk memilih jenis operasi jenis apa yang ingin kita gunakan. Misalnya, kita ingin menggunakan tambah. Jadi, kita memilih angka. Kita tinggal memasukkan angka tambah di bagian masukkan jenis operasi. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya yaitu penjumlahan dua bilangan, saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, mengubah nilai ke huruf. Dalam program ini, kita menggunakan fungsi void untuk mengubah nilai ke huruf berdasarkan ketetapan nilai ASCII. Fungsi yang dimodifikasi ini memeriksa apakah input berada dalam rentang huruf besar dan kemudian mengubahnya menjadi karakter menggunakan static cast char. Jika masukan berada di luar rentang ini, ia akan mengembalikan karakter spasi. Code ini mengambil masukan bilangan bulat dengan cara mengkonversi nilai ke huruf, lalu memeriksa apakah masukan tersebut berada dalam rentang nilai ASCII untuk huruf besar 65 hingga 90, lalu mencetak nilai ASCII yang sesuai beserta hasil fungsi nilai ke huruf. Namun, nilai ke huruf fungsinya hanya mengembalikan bilangan bulat masukan tanpa konversi apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustifar dengan NIM F1G1233043. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengubah nilai huruf ke bobotnya menggunakan kode ASCII. ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Adalah standar pengkodean karakter yang digunakan untuk mewakili teks dalam komunikasi elektronik. Standar ini menetapkan kode biner 7 bit untuk setiap karakter, sehingga memungkinkan komputer untuk menyimpan, mengirim, dan menerima teks secara seragam. Baik, untuk contoh codingannya, char huruf integer huruf kecil, return static cast integer huruf, void huruf ke ASCII, cout /n/n, cout konversi huruf ke ASCII /n, cout masukkan huruf /t, in huruf, cout /n, cout bobot nilai dari huruf sesuai dengan konversi ASCII adalah huruf kecil NDL. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu membuat menu. Sini variabel yn dengan tipe data char. Masuk ke menu. Seperti yang terlihat, kami memakai sistem CLS, di mana sistem CLS yaitu perintah untuk menghapus tampilan layar dan menahan hasil layar. Selanjutnya Cout program kelompok 11. Mana anggotanya 1 Della Mustifar, 2 Fala Zikri, 3 Siti Nuresya saya yaitu saya sendiri, 4 Yasmin Dwi AP, 5 Zaki Fikran Kasmada. Masuk ke menu. Menu ada 4 pilihan, yaitu 1 untuk operasi 2 bilangan, 2 konversi bilangan ke huruf, 3 konversi huruf ke ASCII, 4 batal. Jika kita tidak ingin memilih dari ketiga pilihan di atas, kita bisa memilih pilihan keempat, yaitu batal. Lalu Cout masukkan pilihan Anda. Kita bisa menginputkan pilihan dari keempat pilihan tadi. Masuk ke kondisi, yaitu jika pilihan sama dengan 1, maka akan keluar fungsi operasi 2 bilangan. Begitu pula untuk selanjutnya. Jika memilih pilihan 2, maka akan keluar fungsi dari konversi bilangan ke huruf. Jika ingin mengulangi, maka bisa menginputkan Y,
maka akan kembali ke tampilan menu. Dan jika ingin mengakhiri, kita bisa menginputkan N untuk mengakhiri program tersebut. Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmindia Natasha Purwanto dengan NIM F1G1233037. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yang sebelumnya telah dibawakan oleh teman saya, yaitu Siti Nur Aisyah. Langsung saja kita mulai, yaitu memanggil fungsi berdasarkan menu. Baik, sebelumnya teman saya telah menjelaskan mengenai program pembuatan menu, namun saya akan kutip sedikit sebagai pembuka materi saya, yaitu berisikan list feature yang telah disediakan, juga tak lupa fungsi input yang disediakan untuk user. Ketika user memasukkan input, maka program akan menjalankan fungsi if else if untuk memanggil fungsi-fungsi yang telah dimasukkan pada awal program. Contohnya, ketika user memasukkan input yaitu angka 2 sebagai bagian dari pilihan yang disediakan pada menu, maka program akan menjalankan fungsi if, yaitu jika pilihan adalah 1, maka program akan memanggil fungsi void yang sesuai dengan pilihan 1, yaitu operasi 2 bilangan. Namun karena pilihan yang dimasukkan bukanlah 1, maka program akan terus berjalan, yakni jika pilihan adalah 2, maka program akan memanggil fungsi yang sesuai, yaitu merubah nilai ke huruf sesuai dengan fungsi yang telah dimasukkan. Maka user akan dapat menggunakan fungsi tersebut. Ketika selesai dilaksanakan, program akan menampilkan pilihan baru, yakni ulangi lagi dengan pilihan berupa huruf Y dan untuk yes dan huruf N untuk no. Jika user memasukkan pilihan yakni Y, maka dengan fungsi do while, program akan mereset tampilan dan kembali menampilkan fungsi nilai ke huruf. Jika user memasukkan pilihan berupa N, maka tampilan akan tereset dan kembali ke tampilan no. Dengan begitu, program dapat terus berjalan tanpa perlu diulang selama user masih menginginkannya. Begitu pula dengan pilihan 3, yakni fungsi huruf ke ASCII atau ASCII. Terkecuali untuk pilihan 4, karena memang disengaja sebagai tempat user untuk menghentikan program yang berjalan. Baik, sekian yang dapat kelompok kami presentasikan pada kesempatan ini. Apabila ada kesalahan kata maupun ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.